Ingat masa pandemi kemarin, nakes loh yang di depan, garda terdepan. Aduh, jiwa kemanusiaan kami sebagai namanya manusia, sebagai nakes kami bekerja sukarela menolong saudara-saudara kami yang terjangkit atau terpapar COVID kemarin. Momen Tangisan hati para yang nakes, mungkin nasib bisa mereka setelah menjadi garda terdepan. apa dirasakan. Saya tegaskan soalnya momen ini terlalu apa? Momen ini terlalu sampai hati. Salam masyarakat Kota Bau-Bau, selamat malam masyarakat Cape Town dan Sulawesi Tenggara yang ada di sekitarnya. Malam ini saya bersama teman-teman saya, Bung Fahrozi dan Mas Riani. Mereka berdua adalah tenaga honorer Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau. Pertemuan kita malam ini adalah membahas tentang nasib mereka, dikarenakan bahwa ternyata ada pengangkatan ya, ada apa? Pengusulan P3K oleh Menteri. Cuma ternyata dari 350 kota yang ada di Kota Bau-Bau, 387 yang ada di Kota Bau itu difokuskan di Dinas Pendidikan. Enggak, sebenarnya sesuai Kemenpan RB itu maksudnya 335 untuk tenaga guru, 387 untuk nakes. Iya. Sebelum kita lanjut, saya minta kepada teman-teman untuk memberikan gambaran-gambaran tentang hal tersebut. Karena kenapa kita atau saya sendiri tidak begitu paham tentang persoalan ini, karena tiba-tiba ada informasi tentang ini. Nah, kami sebagai wadah media podcast, salah satu fungsi kami menjambung informasi-informasi tentang permasalahan-permasalahan rakyat. Salah satunya ya permasalahan tenaga honorer di kesehatan. Maka dari itu sebelum kita berdiskusi panjang, saya mohon kepada teman-teman berdua untuk memberikan gambaran-gambaran apa yang terjadi hari ini. Nah, kenapa bisa terjadi? Lalu apa jalan-jalan keluarnya? Ya, saya persilakan kepada Saya di sini ini berawal dari itu, sebenarnya dari keresahan kawan-kawan semua dari tahun 2021 itu tidak adanya pembukaan atau formasi dari CPNS atau P3K sendiri untuk teman-teman nakes. Itu berawal dari situ sebenarnya. Makanya kami itu dari itu sudah bertanya-tanya kenapa tidak ada ini formasi untuk nakes ini, kenapa cuma guru, kan itu awalnya. sejak kapan? Dari awal pembukaan tahun 2021. Begitu. Kenapa kita ini bertanya-tanya? Kenapa cuma guru yang dibuka? Awalnya itu pertanyaan-pertanyaan dari benak kami masing-masing toh. Dan semakin kesini saat tahun 2023 ini dibuka lagi kembali untuk P3K ini, dan ternyata belum ada juga untuk kuota nakes. Itu awalnya dari tahun 2021 itu kita sudah bertanya-tanya dalam benak teman-teman kawan-kawan, kenapa katanya tidak ada ini kuota untuk nakes, hanya guru yang ada. Sekarang di tahun 2023 ini ada lagi itu. Kita melihat 387 itu mempunyai harapan di situ. Tapi kenapa tidak ada atau nol Dari nakes. Iya, nol dari nakes. 335 dari guru sudah terrealisasi. Ada itu formasinya semua. 335. Iya. Oke. Dan nakes 387 kok nol? Itu kan yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya. Dari itu. Makanya dari
kemarin kita sempat diskusi di kawan-kawan kecil-kecilan, bagaimana kita punya nasib kasihan. Teman-teman yang sudah magang berpuluh-puluh tahun di puskesmas, kita mau kemana lagi? Kenapa daerah dia tidak perhatikan kita begitu ya? Hal sosial kemanusiaan, guru dan nakes ini, kenapa guru yang diprioritaskan? Terus Begitu. Dari situlah mulai kita bangun komunikasi sama teman-teman puskesmas, diskusi kecil-kecilan, tiap ketemu kita tegur sapa bagaimana kita ini, begitu, bagaimana kita ini. Dari situ mulailah saya sama sapinya Sindor Mas Riani mulai kita bangun diskusi lebih lanjut, bagaimana kalau kita langsung ke DPR, sana tuh kita punya tempat pengaduan ini, tempat pengaduan kita punya Bapak Top di sana. Kenapa kita ke sana? Kita bangun komunikasi lagi sama teman-teman yang lain. Kita mulai ada komunikasi. Alhamdulillah ya teman-teman ini setuju teman-teman, kita sepakati kapan aksinya, aksi damainya ini. Memang kita sudah dari awal kita bilang ini bukan aksi ricu atau aksi ini aksi damai, hanya untuk mempertanyakan kenapa begini. Menyambung dari Pak Rozi, momen benar itu perjalanan. Mengutip dari semua itu, sudah kurang lebih 2 tahun Kota Bau-Bau tidak menerima CPNSD maupun P3K. Itu alasan kami turun hari ini. Kemudian untuk penerimaan tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Walaupun memang 80% untuk jalur khusus, tapi dia diberlakukan hanya untuk daerah tersebut. Namun dibuka juga untuk umum 20%, tapi itu hanya diterima satu jurusan cuman 1 orang. Kebanyakan yang dibuka itu hanya dokter spesialis dan tenaga dokter lainnya. Bahkan ada beberapa kabupaten kota tidak menerima pendaftar dari luar. Berdasarkan alasan-alasan itu, petisi kami yang kami buat tadi, alhamdulillah kami sudah ketemu di Dewan, diserahkan. Kami meminta kami segenap tenaga non ASN Kota Bau-Bau itu meminta kepada Dewan untuk tidak melakukan pembatalan terhadap pembukaan P3K ini di Kota Bau-Bau, karena Deputi Bidang Kepegawaian BKN itu masih membuka peluang sebelum tanggal 3 Oktober 2023. Jadi dari situlah kami masih tetap semangat hari ini, artinya masih ada peluang buat kami tenaga non ASN Kota Bau-Bau. Kemudian kami juga meminta kepada pemerintah dan DPR bahwa mungkin bisa rapat bersama. Dari pertemuan tadi juga alhamdulillah dari Dewan bersama-sama dengan kami mendukung aksi damai yang kami lakukan tadi. Insya Allah tadi sudah ada kabar akan dilakukan rapat bersama besok, kalau tidak salah Kamis jam setengah 9 pagi, sudah diubah 9 pagi. Insya Allah kan, karena memikirkan tanggal 3 Oktober ini. Jadi dipercepat untuk rapatnya. Memang murni ini aspirasi dari kami tanpa ada paksaan dari pihak manapun, karena ini memikirkan nasib kami ke depan. Karena sudah 2 tahun, mulainya dari tadi Forozi bilang, kita bertanya-tanya kenapa kok guru lagi, untuk guru dan nakes. Guru tadi 335, nakes 387 dengan berbagai formasi yang ada di situ, dari dokternya, kemudian analis, kesehatan masyarakat, semua jurusan di situ. Jadi memang kita datang mempertanyakan kenapa sampai begitu. Jadi alhamdulillah dengan pertemuan tadi singkat, Dewan mendukung aspirasi kami dan akan ditindaklanjuti dengan rapat bersama itu. kalian kan di bawah taktis Dinas Kesehatan, Enggak, maksudnya kita tadi kan nakes kan? ya nakes. Kesehatan. Iya. Itu pernah di mana? Oh iya, Dinas Kesehatan. Pertanyaan saya, peran kadisnya ada enggak di sini? Peran langsung atau tidak langsung? Melihat kondisi kalian dari 2021. Di sini maksudnya kami juga sudah mencoba ini komunikasi. Memang 2 tahun yang lalu itu sudah ada pengusulan kami memasukkan data semua, misalnya gitu. Namun
kami mendengar bahwa ada ini pembatalan, kami juga mempertanyakan kenapa sampai begitu. Kayaknya memang tadi diskusi dengan Ozi, lebih tepatnya kita ke langsung. Oke, berarti saya menyimak apa yang kalian diskusikan. Pada akhirnya kalian berjuang sendiri. Maksudnya setelah dari 2021 sampai 2023. Iya. Nah, nasib ini sementara kalian adalah tenaga kerja sosial di bidang kesehatan ya, yang adanya kuota-kuota dari kementerian, tidak ada peran langsung kalau saya melihat. Semestinya ini kita caranya terbuka saja. Semestinya ada peran kadis yang melihat nasib kalian. Cuma mungkin saja, kalau saya melihat mungkin saja ada persoalan-persoalan yang terkait keuangan yang tidak bisa dipaksakan oleh kadis, sehingga dia tidak mampu menembus itu. Sementara di sisi lain mereka tidak melihat bagaimana kalian yang selama ini mengabdi kepada negara, bagaimana kalian selama ini mengabdi kepada daerah, sehingga pada akhirnya kalian turun ke DPR. Kan turun ke DPR. Ya alhamdulillah tadi sudah ketemu, kemudian saya juga tadi sudah sempat baca undangannya tadi, karena undangannya sudah disebar tadi. Itu menandakan ada langkah-langkah maju dari apa yang kalian perjuangkan. Nah, pertanyaan kedua, apa alasannya sehingga kalian dibatalkan? Alasannya apa nih? Iya. Alasannya apa? Ini mungkin menjawab apa kuota nakes dikosongkan di situ. Alasannya itu karena anggaran. Itu Yang kosongkan siapa? Saya kurang tahu juga itu. Nah, maksudnya yang kosongkan itu dari kementerian atau Iya. Bau-bau? Dari kota. APBD? Anggaran pengosongan gajinya kalian dari mana? Dari PPD. APBD? Mungkin itu kenapa sampai ada pembatalan anggaran daerah atau bagaimana, mungkin dari kami juga, artinya begini, ini mendengar informasi bahwa memang P3K untuk Kota Bau-Bau belum diterima untuk nakes. Nah, jadi memang murni hanya kita pertanyaan kenapa. Iya. Belum diterima, saya mengerti belum diterima Iya. oleh pemerintah Kota Kota Bau-Bau. Bau. Berarti usul dari kementerian tidak ada. Kan belum diterima. Berarti tidak ada usulannya. Maksudnya itu, putusnya itu. Tahu? Ada di petisinya Menteri Menkeu, Kemenpan-RB, Kemenkes, BKN dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia bahwa hasil pemaparan BKN di mana Kota Bau-Bau membatalkan formasi tenaga kesehatan sesuai SK Kemenpan-RB tahun 2023 dengan pertimbangan tadi minimnya anggaran pemerintah daerah. Jadi memang murni kami ini datang kenapa sampai begitu? Kenapa sampai batalkan? Iya, kenapa sampai Berarti memang yang batalkan Menpak, Menteri itu. Atau ada usulan dari pemerintah daerah menyampaikan kepada pemerintah kementerian bahwa untuk Kota Bogor batalkan. Iya, memang alasannya adalah minimnya anggaran pemerintah daerah. Ya berarti, Iya ada. berarti pemerintah daerah meminta kepada mereka kementerian untuk membatalkan. Kan begitu? Karena alasannya tidak ada uang. Ya kan? Maksudnya gitu, Bos. Alasannya tidak ada uang. Pendidikan diterima, dapat mereka. Iya, sebelumnya juga kan memang untuk tenaga guru memang tidak juga itu, tapi mereka sempat juga datang tadi berdasarkan keterangan Dewan juga di sana, mereka juga sempat datang kayak model kayak kami ini. Terus diterima. Memperjuangkan. Ya, alhamdulillah maksudnya dengan diskusi dan tindak lanjut yang dilakukan juga Dewan diterima, makanya dibukalah itu. Nah, kemudian kan kuotanya turun sama. Iya. Tenaga honorer pendidikan berapa? 300? 35. Dinkes 387. 387 nah. turun sama-sama. Ya kan? Yang lolos yang mana? Berpendidikan. Pendidikan. Kita tidak. Kosong. Kosong. Alasannya tidak ada uang. Iya itu yang tertera di Kemenpan.
Kemenpan tahu bahwa dari mana dia tahu bahwa Bobo tidak ada uang? Pasti dari pemerintahnya, Iya. ya kan? Iya. Ya kalau tidak ada uang, semestinya pendidikan juga dibatalkan Iya. supaya ada keadilan. Iya, itu Atau minimal dibagi dua. Ya, Iya. itu maksudnya yang jadi kita punya pertanyaan juga sebenarnya. Iya, Kenapa hanya kalau memang tidak yang dimaksud tadi minimal dibagi dua lah dibagi dua. kuotanya toh, Kuotanya. walaupun memang tidak banyak, tapi ada Iya. pembukaan kuota di Kota Bogor sendiri. Terakomodir. Iya, terakomodir. Walaupun step by step. Walaupun memang kita lihat kurang begitu. Kurang maksudnya karena dibagi dua toh, jadi hasilnya kurang dengan apa yang terdaftar di SDMK kita. Tapi kan istilahnya teman-teman nakes sudah melihat bahwa oh ini Pemda daerah kita membuka lowongan tidak kayak 2 tahun yang lalu mengosongkan ini. Itu mungkin yang jadi pertanyaan juga kita kemarin tadi aksi tadi. 2 tahun lalu memang kenapa? Besar. tidak 2 tahun lalu itu prosesnya sih Pak, kami rencana penerimaan ini P3K. Iya, Nah, jadi di data CSDMK di Dinas Kesehatan semua puskesmas menginput semua di situ, bahkan dilihat semua jumlahnya. Jadi kami makanya dengan kita melihat ke belakang bahwa perjuangan sia-sia begitu. Dan sampai hari ini Iya. tidak diakomodir. Iya, tidak diakomodir. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan dasarnya kenapa maksudnya begitu? Iya, apa ya? Kayak ada Iya, apa? maksudnya Mungkin itu- seperti Bapak tadi bilang, kalau memang guru harus misalnya 335 harus bagi dua dong. Dua. Ya, karena memang kami merasa ini adalah diskriminasi juga, maksudnya gitu. Kenapa nakes kok Iya. ya enggak kebagian ini? Saya kira memang itu penting bagi teman-teman nakes. Karena kenapa? Ini juga terkait kemaslahatan umat. Iya. Kemaslahatan umat yang dimaksud adalah tenaga-tenaga nakes yang bekerja secara malam. Kemudian daripada itu saya mau tanya lagi. Nah, peran terlepas dari teman-teman nakes, peran dinas, peran pemerintah kota itu waktu kalian mengumpul data seperti apa? Kan mengumpul data ini kan? Ah. Itu dia tahu nggak bahwa kalian sebentar mengumpul data untuk memperjuangkan nasib ini? Atau kemarin ikut sendiri-sendiri? Enggak, di input memang di Di dinas. dinas. Karena semua puskesmas juga datang mengumpul. Oke. Cuma tapi kan pada ini cuma dilihat saja, tidak diperjuangkan. Sudah dimasukkan juga kemarin Pak, maksudnya dari Iya. SDMK. Itu normatif, Iya, normatifnya seperti itu. iya. Tetapi kan pada akhirnya di 2023 ini tidak ada. Ini kan? Jadi memang itu penting. Diskusi kita malam ini penting untuk kita tahu seperti apa ini nasib kalian. Nah, kira-kira harapan kalian apa ini? Harapan kalian ini kalau misalkan di teman di DPR, Tadi yang kami minta di petisi tanggal 29, tapi ini direncanakan besok 28. kalau misalkan ini tidak terjadi atau tidak terakomodir, langkah apa yang harus kita lakukan? Teman-teman lakukan. Bersabar lagi. Kalau itu Hah? tapi maksudnya kita begini, dari aksi tadi itu kan Bang, kita ini memang punya harapan besar Ya. kepada bapak-bapak kamu di DPR untuk mungkin hasilnya ke depan mungkin bisa memuaskan untuk teman-teman nakes ini. Kami itu memang punya harapan mudah-mudahan dibuka kembali ini barang ini. Itu saja sebenarnya kami punya harapan. Selebihnya itu untuk kalau memang tidak dibuka, kita mau tinggal nanti kita bicara lagi selanjutnya bagaimana. Palingnya untuk pendaftaran P3K. Karena teman-teman ini belum ada apa yang mendaftar di kota. Menunggu hasil dari besok ini. Karena kan kalau kita mau pergi ke luar wilayah, mereka kan punya kuota khusus. Artinya kamu sudah tidak bisa lagi menyeberang kemana. Iya, kalau maka kita tunggu ini deadline-nya besok ini bagaimana hasilnya. Supaya teman-teman bisa kalau memang yang mau ke luar Silakan. supaya mengurus berkasnya. Nanti Nanti tinggal berapa hari? 9, sekarang tanggal 27. Karena kan itu kan tanggal 3 nih batasnya. Seluruh Indonesia, nanti katanya untuk Bobo. Kalau untuk Bau-Bau diberi peluang sampai tanggal 3 Oktober. Jadi memang tadi berdasarkan Dewan mengusahakan di
percepat ini sebelum tanggal 3, makanya kami di petisi kami itu meminta tanggal 29 September karena pertimbangan administrasi dan lain sebagainya sebelum tanggal 3. Cuman seperti Bapak bilang bahwa apa yang akan dilakukan jika besok hasilnya Nihil. tidak dan ya, mungkin kalau untuk ya satu kesenangan dan kesyukuran buat kami para tenaga nakes non ASN Kota Bau-Bau, alhamdulillah hari ini kami didengar, maksudnya gitu, kami tidak dilihat mungkin sebelah mata atau bagaimana, tapi kalau memang hasilnya mengecewakan, mungkin Pak untuk hal itu kami belum bisa pastikan hal apa yang akan kami lakukan karena kami ini hadir hanya 2 orang selaku korlap tadi. Kami juga akan meminta pertimbangan teman-teman kira-kira langkah-langkah apa selanjutnya. Itu Pak. Langsung mau bilang ini kami kan padahal belum secara umum Pak. Saya gitu. DPR ini tidak pernah mendengar nasib kalian ini. Maksudnya dari 2021 sampai 2023 nanti kalian datang menang pada DPR, oh iya ada atau kejelian DPR melihat seluruh tenaga honorer dengan Kota Bau-Bau terkait penganggaran. Karena kenapa? Yang menentukan anggaran itu anggaran DPR. Kok kenapa tiba-tiba Bau-Bau untuk kesehatan tidak ada anggarannya? Artinya peran DPR itu harus ada. Nah, pertanyaan saya sebelum kita tutup, apakah DPR selama ini tidak mendengar atau pura-pura tidak dengar? Nanti teman-teman datang baru, wih, ternyata kita harus rapat secepatnya. Itu bagaimana? Mungkin Pak terkait hal pertemuan tadi, sebenarnya ini penganggarannya 2024. Jadi berdasarkan para dewan tadi memaparkan bahwa bukan berarti DPR tidak mendengar atau tidak peduli dengan nasib nakes maupun instansi lainnya, tidak. Namun mereka menganggap mungkin ini penganggaran 2024, jadi nakes bukan berarti tidak perhatikan, tidak, tetap. Ya kan kalau kalian tidak datang tadi kan tidak mungkin seperti itu ya Pak. Itu mungkin kami bukan kapasitas kami. Kapasitas kami ya. Kalau tidak naik tadi, tidak mungkin DPR. Ini kan misalkan. Atau kalau laporan tidak naik tadi, tidak mungkin kita ketemu. Ya mungkin anggapannya kayak itu Pak, cuman maksudnya dari hasil tadi kami juga mendengar seperti itu bahasanya. Dalam hal ini kami tidak bisa memastikan bahwa DPR memperhatikan atau tidak karena kami hadir. Iya, saya gitu. Oke, mudah-mudahan besok ada hasilnya. Amin. Itu harapan besar kami. Hasilnya, Ya, amin. karena ini menyangkut hajat hidup para tenaga nakes. Amin. Pertemuan kita malam ini di podcast saya karena memang salah satu fungsi saya, kami adalah memediasi agar semua persoalan-persoalan masyarakat itu terbuka. Nah, kalau misalkan kita diskusikan malam ini dan besok kita masukkan informasinya ke Facebook, Instagram, ke YouTube. Pertemuan malam ini kayaknya saya sedikit baper Pak. Kenapa? Karena begini, mengingat masa pandemi kemarin, nakes loh yang di depan, garda terdepan. Saya sih sebenarnya kalau mau bicara magang belum terlalu lama dibanding mereka teman-teman. Makanya hari ini saya berdiri di sini bersama Ozi demi mereka, maksudnya gitu. Harapan kami memang aspirasi kami hari ini dengan adanya aksi damai kami didengar. Ya, pemerintah kota, DPR memperjuangkan kami. Itu saja harapan kami. Satu-satunya adalah buka formasi ini. Maaf memang ini karena mengangkut emosional. Buka sebelum tanggal 3. Harapan kami itu besar. Dan pertemuan besok harapan kami semua instansi yang rapat bersama itu mengiyakan dibuka sebelum tanggal 3. Itu saja Pak. Pandemi itu kan korban terbesar itu nakes. Nah, itu bagaimana itu pertimbangan pemerintah? Sementara saat itu kalian ada garda terdepan.
semestinya kalianlah yang diprioritaskan. Apalagi ini kan honorer, bukan organik. Itu bagaimana itu? Saat itu bagaimana waktu pandemi? Waktu pandemi itu seperti apa itu? Pandemi, aduh, jiwa kemanusiaan kami sebagai namanya manusia, sebagai nakes, kami bekerja sukarela menolong saudara-saudara kami yang terjangkit atau terpapar COVID kemarin. Momen yang mungkin bisa dirasa, aduh, segitu. Saya bisa jelaskan soalnya momen itu terlalu apa? Momennya itu terlalu sampai di hati. Kita lihat orang terkapar di depan jalan kami, di depan kami, tiba-tiba jatuh, tumbang di depan kami. Bagaimana perasaan kita itu sebagai manusia biasa di luar nakes ini? Bagaimana perasaan kita melihat teman kami, tetangga kami tumbang di depan kami karena COVID? Sementara sekarang pada saat ini yang kami butuhkan, Nasib pemerintah nasib kita nol nakes besar, yang menjadi pahlawan saat itu nol besar. Iya, itu memang harapan kami untuk besok hasilnya itu mudah-mudahan bisa memuaskan dan membangkitkan kembali semangat teman-teman nakes ini yang honorer ini, Pak. Itu sebenarnya harapan kami yang paling besar itu. Semoga besok dari setiap instansi yang terkait untuk pertemuan besok mudah-mudahan bisa mengiyakan dan mengamini apa yang kami inginkan untuk membawa kembali formasi 387 ini. Tahu data-data yang jelas pertaruhan saat itu nyawa itu, Pak, nyawa, ya? sangat dekat dengan kami. Nah, Kalau terus pada hari ini kami teman-teman nakes yang memang berdiri di depan itu seolah-olah memang kayak didiskriminasi oleh pemerintahnya kita ini. Itu Pak mungkin yang saya bisa sampaikan tuh. Saya bisa sakit kalau bahas soal nakes, soal COVID itu. benar, soal COVID itu soal yang luar biasa. Alhamdulillah kita bisa terlewati dengan COVID. Maksudnya semua elemen masyarakat pasti merasakan tuh, apalagi nakes yang memang terjun langsung di lapangan untuk dari mungkin pencegahannya, pengobatannya, karantinanya. Pertemuan yang pertama bagi podcast Inspirator, saya juga berharap kepada pemerintah kita, pemerintah Kota Bau-Bau, apakah itu DPR, apakah itu wali kota, dan semua instansi terkait agar lebih memperhatikan tenaga ini. Karena kenapa? Mereka ini adalah pahlawan yang hidup di masa COVID berlangsung ke depan. Jadi saya kepada pemerintah untuk lebih diprioritaskan nasib mereka. Amin. Mereka juga kan adik-adik ini bukan mau jadi tenaga organik ini. Hanya nasib